penempatan elektroda dengan pendekatan neurologis. Setelah sebelumnya kita membahas konfigurasi fisik elektroda TENS, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik yaitu pola pendekatan neurologis. Jadi, elektroda tidak hanya dipilih berdasarkan di mana lokasi nyerinya, tetapi juga berdasarkan target neurofisiologis yang ingin kita stimulasi. Ada 3 pola utama yang perlu kita pahami. Yuk kita bahas. Pertama adalah dermatomal placement. Dermatom adalah area kulit yang mendapatkan persarafan sensorik terutama dari satu akar saraf spinal. Pada pendekatan ini, elektroda ditempatkan pada dermatom yang berkaitan dengan segmen saraf dari area nyeri. Jadi, kita tidak sekadar melihat titik nyerinya, tetapi juga mempertimbangkan distribusi nyeri dan hubungan segmental antara kulit, saraf spinal, dan sumber nyeri. Misalnya, ketika pasien mengalami nyeri dengan pola radikular yang mengikuti distribusi tertentu, kita dapat mempertimbangkan penempatan elektroda pada dermatom yang sesuai dengan segmen saraf tersebut. Secara neurofisiologis, stimulasi pada area dermatomal memberikan input eferen yang masuk ke segmen medula spinalis yang berhubungan dengan area tersebut. Dengan begitu, stimulasi diharapkan dapat mempengaruhi proses modulasi nyeri pada tingkat spinal. Dalam pentingnya adalah identifikasi pola nyeri, tentukan segmen saraf yang relevan, kemudian pertimbangkan penempatan elektroda pada dermatom yang sesuai. Kedua adalah paraspinal placement. Pada pola ini, elektroda ditempatkan pada otot paravertebral atau paraspinal, yaitu jaringan otot yang berada di sepanjang sisi tulang belakang. Umumnya, penempatan dilakukan secara bilateral, yaitu di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Kenapa area ini bisa menjadi target? Karena stimulasi pada jaringan paraspinal dapat memberikan input aferen somatik yang masuk ke sistem saraf pada tingkat segmental. Artinya, kita memanfaatkan hubungan antara jaringan perifer aferen sensorik dan segmen spinal untuk membantu memodulasi pemrosesan nyeri. Pola ini sering dipertimbangkan pada kondisi seperti nyeri leher dan nyeri punggung atas, terutama target terapinya berkaitan dengan area segmental tersebut. Namun, perlu diingat paraspinal bukan berarti elektroda ditempatkan tepat di atas prosesus spinosus. Penempatan harus berada pada jaringan paraspinal yang sesuai dan tetap memperhatikan anatomi, kondisi kulit, sensasi pasien, serta area yang memang aman untuk stimulasi. Ketiga adalah acupoint placement. Pada pendekatan ini, elektroda ditempatkan pada titik-titik akupuntur tertentu. Beberapa contoh yang sering digunakan adalah Hegu atau LI04, Susan Lee atau ST36, dan lainnya. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan acupuncture-like TENS, terutama ketika menggunakan stimulasi dengan intensitas yang lebih tinggi dan dapat menghasilkan kontraksi otot ringan. Secara fisiologis, stimulasi pada titik-titik tersebut diduga dapat mengaktifkan mekanisme modulasi nyeri, termasuk aktivasi descending inhibitory pathways dan pelepasan opioid endogen di sistem saraf pusat. Menariknya, beberapa penelitian klinis juga menunjukkan bahwa stimulasi pada area titik akupuntur dapat membantu mengurangi nyeri dan dalam beberapa konteks berhubungan dengan penurunan kebutuhan opioid setelah operasi. Tapi ingat, acupoint placement bukan berarti semua titik akupuntur otomatis aman untuk TENS. Kita tetap harus mempertimbangkan kontraindikasi, lokasi anatomis, kondisi pasien, dan keamanan stimulasi listrik. Jadi, kalau kita sederhanakan, dermatomal placement itu berdasarkan segmen akar saraf dan distribusi sensorik kulit. Paraspinal placement itu menargetkan jaringan paraspinal untuk memberikan input aferen segmental, sedangkan acupoint placement menggunakan titik-titik akupuntur sebagai lokasi stimulasi dan dikaitkan dengan aktivasi mekanisme modulasi nyeri. Jadi, ketiganya sama-sama menggunakan prinsip neurofisiologi, tetapi target dan dasar pemilihan lokasinya berbeda.
Dalam praktik fisioterapi, pemilihan lokasi elektroda sebaiknya bukan sekedar di mana yang sakit, di situ ditempel. Kita perlu mempertimbangkan pola nyeri, distribusi saraf, anatomi segmental, dan tujuan neurofisiologis dari stimulasi. Jangan sampai ketinggalan di video selanjutnya, kita akan membahas kenapa TENS gak boleh ditempatkan di beberapa area kepala. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share konten ini agar kita bisa belajar fisioterapi bersama.